Nabi dalam Sahih Muslim pernah satu ketika berjalan bersama para sahabatnya. Dan tidak sengaja Nabi itu melihat perempuan. Setelah melihat perempuan, maka Nabi bilang sama sahabatnya, aku pulang dulu ke rumah. Akhirnya Nabi pulang ke rumah. Istrinya yang bernama Sofia sedang menggiling tepung. Kata Nabi, cuci tangan dulu. Kenapa emang Rasul? Gak usah banyak tanya. Akhirnya Rasul setelah itu keluar dari rumahnya dalam keadaan basah. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa siang-siang basah? Kata Rasul, wahai para sahabat, idza ra'aitum imra'atan la tahil falyati ahlahu. Apabila kalian melihat perempuan yang tidak halal bagi kalian, kemudian langsung syahwat kalian naik, maka segeralah datangi istri kalian. Fa innahu yuzilu dzalik. Karena hubungan badan itu bisa membersihkan pikiran-pikiran tersebut. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab fikih Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi khamsatu asya'a. Kewajiban-kewajiban puasa ada 5. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Wal imsaku anil akli wasyurbi. Yang kedua yaitu menahan diri dari mengkonsumsi makanan dan minuman. Wal jima'i, dan yang ketiga yaitu menahan diri untuk tidak berhubungan badan. Yang keempat, wa ta'ammudil qai'i, menahan diri untuk tidak mengeluarkan makanan dan minuman secara sengaja. Artinya muntah disengaja. Wa kadza al ma'rifatu bi tarafayin nahar. Yang kelima yaitu mengetahui batasan malam dan batasan siang. Artinya kapan terbit fajar dan kapan tenggelam matahari, untuk menentukan waktu mulainya berpuasa dan waktu selesainya puasa. Titik. Itu matan Abi Syuja'nya atau redaksi kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Husain Al-Isbihani. Nah, seperti biasa, sebelum kita menjelaskan kifayatul akhyarnya, terlebih dahulu kita jelaskan matan Abi Syuja'nya. Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Isbihani mengatakan, wa faraidus shaumi khamsatu asya'a. Kewajiban-kewajiban puasa ada 5. Artinya apa? 5 hal ini wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka puasanya tidak sah. Yang pertama apa? An-niyatu, yaitu niat. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya sahnya sebuah amal soleh, sahnya sebuah ibadah tergantung kepada niat. Kalau ibadah diawali dengan niat, maka ibadahnya sah. Tapi kalau ibadah tidak diawali dengan niat, maka ibadahnya tidak sah. Nah, begitu pula dengan puasa. Puasa jika diawali dengan niat, maka sah puasanya. Tapi kalau seandainya tidak diawali dengan niat, maka tidak sah.
walaupun dia tidak makan, tidak minum seharian, tidak berhubungan badan, dan menjauhi segala hal yang dapat membatalkan puasa, tapi dia tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat. Sholat dia mulai dengan takbir sampai selesai salam, tapi dia tidak berniat, maka sholatnya tidak sah. Haji sama, ketika tidak dimulai dengan niat, maka hajinya tidak sah. Ya, kecuali ada satu ibadah yang tidak butuh niat. Apa? Yaitu sedekah. Sedekah itu tidak perlu niat, Pak. Bapak mau niat, mau tidak niat, semuanya ada pahalanya. Bapak mau niat, mau tidak niat, semua ada balasannya. Bahkan tidak sengaja sedekah, itu ada balasannya dari Allah. Contoh, di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah kitab hadis Arba'in, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, ada seseorang yang tidak sengaja bersedekah. Artinya dia tidak niat bersedekah. Kisahnya adalah satu ketika Allah mengatakan kepada seekor ular, "Hai ular, kalau ada orang yang duduk dekat lubangmu, maka gigit ia." Kenapa? Dia orang yang zolim. Maka aku ingin dia terkena musibah. Sekarang aku perintahkan kepadamu untuk menggigit orang tersebut. Tidak lama orang itu datang dan duduk di lubang ular tersebut. Tapi kemudian ketika ular itu akan keluar dan menggigitnya, tiba-tiba ada batu besar yang menghalangi lubangnya. Ular tersebut berkali-kali berusaha untuk keluar tapi tidak bisa keluar. Akhirnya ular tersebut protes kepada Allah, "Ya Rob, bukankah engkau memerintahkanku untuk menggigit orang ini, mencelakakan orang ini, tapi mengapa sekarang engkau menghalang-halangiku untuk melaksanakan tugasku?" Apa kata Allah? "Wahai ular, memang tadinya aku itu memerintahkanmu untuk menggigit dan mencelakakan orang ini, tapi ternyata di jalan orang ini bersedekah kepada orang miskin. Jadi di perjalanan orang ini membawa satu roti, satu bulatan roti. Kemudian ada fakir miskin yang minta-minta. Akhirnya dia potong rotinya jadi dua, sebagian untuk dirinya, sebagian disedekahkan kepada fakir miskin. Ya. Artinya apa? Artinya itu sedekah yang tidak diniatkan, sedekah yang bahkan tidak disengaja, Pak. Dia membawa roti niatnya untuk diri sendiri, tapi di tengah jalan ada yang meminta-minta sehingga dibagi dua. Wahai ular, ketika dia bersedekah, maka sungguh dia telah menyelamatkan dirinya sendiri dari segala musibah. Termasuk musibah adalah engkau. Maka aku selamatkan orang ini dari dirimu. Nah, itu Pak, luar biasa. Sedekah ya. Mau diniatkan, tidak diniatkan, ada balasannya. Diniatkan, tidak diniatkan, ada pahalanya. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Tobroni, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sadaqatu tadfa'u sab'ina baban min abwabil bala." Sedekah bisa menutup 70 pintu musibah, Pak. Makanya Bapak ketika sakit misalkan, selain ikhtiar ke dokter, maka harus dibantu dengan sedekah, Pak. Barangkali yang mempercepat kesembuhan kita, yang memberikan keberhasilan pada proses operasi dan lain sebagainya, itu adalah keberkahan dari sedekah. Ya. Jadi ketika kita sakit, jangan cuman dipikirkan bagaimana caranya berobat, tidak. Kita pikirkan juga bagaimana cara mempercepat kesembuhan dengan bersedekah dan lain sebagainya. Ya,
Ada ikhtiar secara apa namanya? Ikhtiar fisik, ada ikhtiar batin juga. Ada ikhtiar secara spiritual juga ya. Doanya, sedekahnya dan lain sebagainya. Itu keajaiban sedekah, Pak. Ya, sengaja tidak sengaja, diniatkan tidak diniatkan. Bahkan Bapak dipaksa sedekah, itu ada pahalanya. Ya. Makanya kalau dipalak Yusuf Mansur, Pak. Itu tetap ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di Sahih Bukhari itu ketika Bapak punya ladang, kemudian ladang Bapak dimakan oleh burung, kata Nabi, itu jadi sedekah untuk burung-burung tersebut. Ada hitungan pahalanya dan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah ini sah dilakukan oleh orang-orang kafir. Enggak disyaratkan beriman. Ini disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten di dalam Nihayatuz Zain. Ya. Jadi sedekah tidak disyaratkan beriman. Orang kafir sedekah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya begini, orang kafir balasannya hanya di dunia saja. Orang kafir yang rajin sedekah, yang punya panti asuhan yatim, yang kalau ada bencana mereka paling giat untuk membantu, ya. Kemudian donasi-donasi dikumpulkan oleh Indomaret, Alfamaret, diberikan kepada pendidikan anak-anak yatim, pendidikan orang tidak mampu. Itu semua tetap mendapatkan balasan dari Allah. Cuman balasannya di dunia. Di dunia usahanya disukseskan, anak-anaknya disehatkan. Dunianya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Al-Imam Baihaqi menafsirkan ayat ini dan mengistinbatkan bahwa orang-orang yang tidak beriman ketika melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh, maka semuanya akan Allah balas semasa mereka hidup di dunia. Sehingga ketika mereka di akhirat, mereka menagih, "Ya Allah, bukankah ketika di dunia kami banyak beramal soleh?" Kata Allah apa? "Aku sudah balas seluruh amal solehmu semasa engkau hidup di dunia." Sehingga amal soleh yang begitu banyak di akhirat hanya seperti habaan mansura, debu-debu yang berterbangan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita kembali ke kitab. Maka seluruh ibadah butuh kepada niat, kecuali apa tadi? Sedekah. Sedekah ini luar biasa. Nanti pada bab sedekah udah kelewat ya. Ya intinya seperti itu ya. Keajaiban sedekah. Makanya banyak ustadz, banyak motivator yang menulis buku tentang keajaiban sedekah. Ya. Yang kedua, wal imsaku 'anil akli wasyurbi. Menahan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan dan mengkonsumsi minuman. Artinya apa? Artinya kalau makan, minum, maka batal puasanya. Pak Ustadz, saya nggak makan nggak minum, tapi diimpus. Sengaja Pak, nggak sakit nggak apa, diimpus biar nggak lapar. Ya, kira-kira bagaimana hukumnya? Ya, apakah diimpus membatalkan puasa atau tidak? Ini bisa dilihat di dalam kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Siyam yang ditulis oleh Sayyid Zain bin Muhammad Al-Idrus, bahwa orang yang diimpus dilihat dulu. Jika diimpusnya itu karena sakit, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau diimpusnya itu sengaja nggak sakit Pak, cuma pengen ngilangin lapar, biar nggak lapar, ya namanya orang kaya Pak, bebas ya nggak. Dia punya rumah sakit, siang-siang lapar banget, telepon anak buahnya di rumah sakit, bawa impusan 2-3 mah. Ya, akhirnya apa? Diimpus sengaja biar tidak
lapar. Nah, maka diimpus dengan niat menghilangkan lapar itu dapat membatalkan puasa. Ya. Saya pernah, Pak, ada undangan malam hari. Di pagi hari saya sakit. Saya bilang, Pak Haji, saya nggak bisa hadir di acara tersebut karena saya sedang sakit. Akhirnya apa? Karena dia yang punya rumah sakit, itu perawat-perawatnya, sama obatnya, sama tiang infus semua dibawa ke rumah saya, Pak. Digenjot saya pakai infusan, pakai obat, vitamin, tat malam harus sembuh loh. Gimana ceritanya ini? Bener, Pak. Itu kita diinfus sampai habis berapa botol vitamin, dikasih susu kurma dan lain sebagainya. Ngincer banget biar sembuh. Namanya orang punya rumah sakit. Akhirnya bener, malam udah kerasa seger. Bisa dimanipulasi itu sakit ya. Ya jadi seperti itu. Ya, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu yang kedua, yaitu makan minum dapat membatalkan puasa, kecuali makan minum dalam keadaan lupa. Pak Haji Nanang udah habis 2 piring, udah jusnya jus alpukat, jus melon dah selesai semua. Nah, Pak Haji ngerokok nggak? Oh enggak ya. Yang ngerokok siapa? Pak RT, ngerokok Pak RT. Pak Haji Komar, wah, Pak Haji Komar udah habis 7 batang. Baru ingat, astagfirullahaladzim, Ramadan ini ya. Iya, udah 2 piring, jusnya udah 2 gelas, rokok 7 batang. Baru ingat, baru Allah kasih ingat tuh. Pertanyaannya, apakah puasanya batal atau tidak? Maka jawabannya tidak batal. Ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang makan minum di siang hari Ramadan dalam keadaan lupa, falyutimma saumahu. Kata Nabi, hendaklah dia menyempurnakan, melanjutkan puasanya. Tidak batal, Pak. Sebanyak apapun makanan yang dimakan. Beda dengan saat Bapak Ibu sholat. Bapak lagi sholat, tiba-tiba lupa kalau lagi sholat, makan sepiring, Mbak. Lagi sholat sampai sempat makan sepiring. Maka kata para ulama, batal. Ya. Apa bedanya? Kok di permasalahan puasa tidak batal, tapi di permasalahan sholat batal? Bedanya adalah karena sholat itu merupakan satu aktivitas jarang yang memerlukan konsentrasi, betul ya? Orang kalau sampai dia lupa sholat dan makan sepiring, wah, itu tidak ada kekhusyuan sama sekali dan tidak ada niat sama sekali untuk melaksanakan sholat, maka dianggap batal sholatnya. Ya, sementara makan sepiring karena lupa puasa nggak batal. Nah, itu bedanya, karena sholat itu butuh gerakan khusus, fokus yang khusus. Ketika dia sampai melakukan itu, berarti dia memang tidak ada niat untuk melaksanakan sholat, batal sholatnya. Beda dengan puasa. Kalau puasa kan kita jalani sehari-hari ya. Orang puasa dan tidak puasa itu tidak bisa dibedakan, Pak. Ya, yang bisa membedakan orang puasa dan tidak puasa cuman dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sholat dan orang tidak sholat beda nggak? Bisa dibedakan, Pak. Ya. Tapi orang puasa dan yang tidak puasa tidak bisa dibedakan. Nah, jadi seperti itu, ya. Itu sebab kenapa orang makan sepiring karena lupa puasa tidak batal, sementara orang makan sepiring karena lupa sholat batal. Ya. Yang ketiga, yang dapat membatalkan puasa adalah wal jima. Artinya jima, hubungan badan wajib dihindari ketika sedang berpuasa. Pak Ustadz, kalau cuma cium dan peluk istri bagaimana? Maka di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i disebutkan, jika seseorang tersebut mampu menahan dirinya dari gejolak syahwat, maka diperbolehkan mencium dan memeluk istri di siang hari Ramadan.
Tapi kalau seandainya bapak-bapak tersebut, wah bapak-bapak tidak mampu membendung gejolak syahwatnya, kalau udah nempel sama bini wajib tidur, Pak. Ada yang begitu. Nah, kalau seandainya tidak mampu menahan dan mengontrol gejolak syahwatnya, maka mencium hukumnya haram. Apalagi memeluk, ya, karena itu berpotensi untuk melakukan hubungan badan. Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi di siang hari Ramadan, Nabi pernah mencium istrinya. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Nabi mampu untuk menahan gejolak syahwatnya, ya. Nah, jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ada yang bertanya seperti ini, Pak Ustadz, kenapa saya itu kurang bernafsu lagi sama istri? Ya, itu masalah pertama. Yang kedua, ketika saya akan hubungan badan dengan istri, maka saya wajib menonton film porno dulu. Itu ada yang bertanya seperti itu, Pak. Dia tidak bisa berhubungan badan dengan istrinya kecuali menonton film porno untuk membangkitkan syahwatnya. Jadi istri itu hanya pelampiasan saja. Timbul syahwatnya oleh perempuan lain, yang jadi pelampiasan istrinya. Berarti ada dua masalah, Pak. Ya, pertama, tidak bernafsu kepada istrinya. Yang kedua, menjadikan istrinya sebagai pelampiasan nafsu belaka. Pertama, kenapa sampai tidak bernafsu pada istri? Jawabannya, karena mata sering memandang wanita yang jauh lebih baik tampilannya dari istri, Pak. Ya, di luar, di tempat kerja sering ngeliat tuh perempuan-perempuan yang fisiknya bagus lah. Bahkan jikalau dibanding dengan istrinya, bainas sama iwal ar. Antara langit dan bumi. Kalau di kantor semangat, makanya semangat nih. Ya, cakep-cakep. Nah, ketika memiliki ekspektasi yang tinggi, maka dia tidak akan lagi berminat kepada sesuatu yang tidak mencapai ekspektasi tersebut, ya. Makanya ketika ngelihat istri, kok begini gitu ya. Kurang berminat, kurang bernafsu. Ya, karena matanya sudah terkotori dengan maksiat-maksiat di luar rumah. Maka kenikmatan dengan istri, syahwat-syahwat halal itu dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan syahwat-syahwat yang haram. Nah, hati-hati itu, Pak. Kalau sering mengisi mata, hati dengan syahwat-syahwat yang haram, maka Allah akan cabut kenikmatan-kenikmatan syahwat yang halal di dalam hatinya, ya. Itu yang pertama. Maka hal pertama yang wajib kita lakukan adalah ghaddul basar, yaitu menjaga pandangan mata. Kalau kita menjaga pandangan mata kita sehingga kolbu kita tidak diisi oleh syahwat-syahwat haram, maka kita akan bisa menikmati syahwat halal kita. Ngelihat istri qoma yaqumu qauman. Ngelihat istri bersemangat, ngelihat istri berminat. Kenapa? Enggak ada syahwat-syahwat haram di dalam kolbunya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Maka ada satu pemuda bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wah Imam, sebelum saya menikah dengan perempuan ini yang jadi istri saya, seolah di hadapan saya, bagi saya itu tidak ada wanita yang lebih cantik daripada wanita ini. Tapi ketika aku sudah melamarnya, aku merasa wanita ini sama saja dengan wanita-wanita yang lainnya. Dan ketika sudah menikah, aku memandang banyak wanita yang lebih baik daripada istriku. Apalagi setelah 10-20 tahun menikah. Waduh, saya memandang istriku wanita yang nggak bagus, jelek.
Sementara daun-daun muda, nah, ya, aku memandang wanita-wanita lain adalah wanita yang sangat cantik dibandingkan dengan istriku. Wah Imam Syafi'i, apa yang salah dengan istriku? Apa jawaban Imam Syafi'i? Wahai fulan, yang salah itu bukan istrimu, tapi yang salah adalah kamu. Kenapa engkau memiliki mata yang begitu keranjang? Matamu memiliki muatan yang sangat banyak. Semua gambaran wanita engkau simpan di dalam hatimu. Lewat mana? Lewat matamu itu, mata keranjangmu itu. Semua wanita cantik dilihat. Sehingga apa yang terjadi? Kecantikan-kecantikan halal. Perasaan-perasaan halal. Syahwat-syahwat halal semua Allah cabut dari dasar hatimu. Ya, maka wajar sekarang engkau melihat istrimu itu tidak cantik lagi, tidak jelek lagi, bahkan kau sudah tidak berminat kepada istrimu. Akhirnya setelah si pemuda ini sadar, dia meminta nasihat kepada Imam Syafi'i. Wah Imam, apa nasihatmu untukku agar aku bisa kembali menjadikan istriku sebagai wanita yang paling cantik di dunia ini, seperti pertama kali aku mengenalnya. Kata Imam Syafi'i, kuncinya satu, goddo basorok, tundukkan pandangan matamu. Jangan melihat, memandang wanita kecuali istrimu. Akhirnya si pemuda ini berpisah dengan Imam Syafi'i 40 hari atau sebulan lebih ya. Kemudian bertemu lagi, si pemuda ini mengucapkan terima kasih banyak. Wah Imam Syafi'i, terima kasih banyak atas nasihatmu kepadaku agar aku menundukkan pandangan mataku. Sekarang istriku kembali menjadi wanita yang paling cantik di dunia. Kenapa demikian? Karena aku senantiasa menundukkan pandangan mataku. Tidak ada yang aku lihat, tidak ada yang masuk ke dalam kolbu ini, melainkan kecantikan istriku saja. Pada nunduk semua, ngerasa apa gimana ini? Ya, maka itu tugas kita sebagai seorang laki-laki, Pak. Namanya laki-laki, Pak, selama napasnya jalan, selama ruhnya ada di kandung badan, usia itu bukan halangan, Pak. Laki-laki itu Masya Allah, ya mau umur 70, 75, 80, Pak, selama masih bernafas, laki-laki sama syahwat itu Masya Allah luar biasa, Pak. Ya, sementara perempuan kalau sudah anak 3, 4 turun mesin, ya Pak. Mereka lebih fokus pikirannya terhadap anak-anak, ya, terhadap anak-anak, terhadap rumah tangga dan lain sebagainya. Lebih fokus ke sana. Ke syahwat sudah banyak kurangnya. Makanya jangan heran kalau punya istri sudah tidak bersemangat lagi dalam masalah ranjang. Perempuan setelannya seperti itu, Pak. Ibu jangan heran juga punya suami udah tua tapi Masya Allah. Ya, masih sering ngajak keranjang aja. Itu laki-laki seperti itu, ya. Maka laki-laki itu harus bisa mengontrol syahwatnya. Itu PR laki-laki itu, Pak. Makanya kemarin ada berita viral, seorang kakek umur 75 tahun menikahi seorang perawan dengan mahar 3 miliar. Ternyata cek palsu. Ya Allah. Udah di unboxing padahal itu, Pak. Ya, udah di unboxing, selesai itu. Hilang keperawanannya. Dengan pedenya si perempuan ingin mencairkan cek itu ke bank. Kata pihak bank, wah Bu ini cek palsu. Mana aki-aki itu kabur lagi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, itulah bedanya laki-laki dan makanya fokus laki-laki itu adalah menundukkan pandangan mata. Itu prioritasnya. Sementara prioritas bagi perempuan adalah menutup aurat. Ya. Perempuan, Pak, sama pandangan matanya nggak ngaruh. Perempuan itu cuma doyan lihat aja, jelalatan. Kalau dalam ilmu
neuroscience, ilmu otak. Perempuan itu setelan matanya jelalatan, semua dilihat. Tapi nggak ada yang masuk ke dalam otaknya, nggak ada. Cuman dilihat doang, Pak. Makanya jangan heran, jangan kaget kalau istri kita ngajak belanja ke Tanah Abang, kelilingnya 2 jam. Tapi barang yang dibeli cuma 1. Jangan kaget. Semua cuma dilihat dan ditawar. Itulah setelan perempuan. Ya, kalau laki-laki beli barang bagaimana? 1 ngelihat ambil, begitu ya. Cepat laki-laki. Kenapa? Setelan matanya beda. Makanya bapak kalau diliatin sama perempuan atau cewek cakep jangan GR. Ya, Pak Haji Komar nih diliatin Syahrini. Ya, jangan GR. Kenapa? Perempuan itu matanya doang ngelihat kita, pikirannya nggak tahu kemana, Pak. Ya, nggak masuk ke pikiran dia ya. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu setelan matanya nggak jelalatan. Tapi sekali ngelihat yang dia suka, itu langsung screenshot, Pak. Ya, ngelihat sebentar langsung cekrek, itu terbayang di otaknya. Nah, itu dalam ilmu neuroscience seperti itu. Juga hadisnya ada. Ya, ya Pak ya. Makanya ada orang yang menjadikan hubungan badan itu sebagai terapi, Pak. Bagi semua kegalauan-kegalauan. Bapak nih pusing kerjaan, datang sama istri. Ngobrol hubungan badan, selesai masalah, Pak. Punya masalah di kantor, punya masalah di luar, solusinya satu, apa? Istri. Ya, ngobrol, curhat, kemudian hubungan badan, itu selesai, Pak, masalah di situ, ya. Makanya kalau rumah tangganya baik-baik saja, hubungan dengan istri baik, maka semua akan baik. Di perusahaan akan baik, kerjaan baik, dagang baik, semua akan menjadi baik. Tapi kalau seandainya masalah rumah tangganya hubungan dengan istri tidak baik-baik saja, maka semuanya akan tidak baik-baik saja. Ya, makanya pentingnya itu rumahku surgaku penting, sakinah mawaddah warohmah penting. Ya, ini PR buat ibu-ibu nih. Bagaimana suami itu bisa nyaman di rumah. Kalau suami sudah nyaman di rumah, nggak usah dipikirin masalah kerjaan, beres. Masalah dagang, semangat. Masalah di luar tidak akan dibawa ke rumah. Ya, kalau suami mendapatkan pelayanan baik di rumah, kalau sudah sakinah, mawadah, warohmah, powernya kuat, Pak. Gak usah ibu-ibu khawatir suami selingkuh kalau di rumahnya udah aman, di rumahnya udah harmonis. Ya, jangan khawatir suami main gila di luar. Kalau di rumahnya sudah dimanjakan, nyaman betul dengan istri, dengan anak, keluarga, aman semuanya. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita ngomongin jima ke situ-situ ya. Iya. Padahal ngomongin puasa. Ya, yang ketiga yaitu jima hubungan badan. Itu yang dapat merusak puasa. Yang keempat, wa ta'ammudul qai'i, yaitu muntah secara sengaja. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, man dzara'ahul qai'u fala qada'alah. Barang siapa yang muntah tidak disengaja, maka tidak ada qada baginya. Artinya puasanya tidak batal. Bapak di bulan suci Ramadan lagi puasa, tiba-tiba masuk angin atau mual, kemudian muntah, tidak batal puasanya karena tidak sengaja. Tapi kata Nabi, wa manistaqa'a amdan, sementara orang yang muntah secara sengaja, falyaqdi, hendaklah dia mengqada puasanya. Artinya apa? Batal puasanya. Maka yang perlu dihindari yang keempat adalah muntah secara sengaja. Yang terakhir, yang penting juga, wa kadza al-ma'rifatu bi tarafain nahar, pentingnya mengetahui kapan dimulainya puasa dan kapan selesainya puasa. Pertanyaan buat Bapak Ibu, puasa dimulai kapan? Jam 4, jam 5, jam 3? Iya, patokannya bukan jam ya, tapi patokannya adalah keadaan alam. Apa patokannya? Yaitu terbit fajar.
Atau bahasa lainnya, tiba waktu sholat subuh. Kalau sudah masuk waktu sholat subuh, maka tidak ada lagi aktivitas makan dan minum. Semua yang sedang dipegang, tangan kanan lagi megang paha ayam, tangan kiri lagi megang jus alpukat, ya. Di mulut, wah, pipi kiri kanan itu masih ada rendang, nasi itu masih on. Wah, ketika tiba waktu subuh, apalagi sudah dikumandangkan azan, maka ayam harus dilepas, jus harus ditaruh, semua yang masih dikunyah dikeluarkan. Tidak boleh ada sedikit pun makanan yang lewat tenggorokan bagian atas. Kalau lewat tenggorokan bagian atas, batal puasanya. Ya, sesuai dengan firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Batasan makan minum bagi orang puasa adalah ketika terbit fajar. Bapak pernah dengar nggak, Bapak Ibu? Ada ustadz yang mengatakan bahwa selama makanannya masih dipegang dan masih dikunyah, selama itu pula boleh ditelan. Udah azan subuh nih, tapi di mulut masih ngunyah. Iya, di tangan kiri ada paha kambing, Pak. Ya, itu katanya masih boleh dimakan, jangan dilepas. Wah, ini saya tanya, ya Bapak dari mana ini pendapat? Ada hadisnya. Ya, hadis itu ahad, spekulatif. Sementara ayat Quran mutawatir, qot'i. Yang qot'i harus didahulukan daripada yang zonni. Yang pasti harus didahulukan daripada yang spekulatif. Ayatnya jelas, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Qot'i itu, nas itu. Secara subut dia qot'iyut subut, secara dilalah dia qot'iyut dilalah. Tidak ada tafsir yang lain. Ya, maka sesuatu yang qot'i itu pasti diunggulkan. Apalagi hadis yang bukan mutawatir, ahad, belum tentu sahih, belum tentu hasan, bahkan bisa jadi doif, sanadnya bermasalah. Nah, maka jangan dipakai, ya. Atau punya dilalah yang lain, pemahaman yang lain. Nah, jadi seperti itu. Berarti yang benar Bapak Ibu, ketika tiba waktu azan, yang di mulut harus dikeluarkan, yang dipegang harus disimpan, ya. Nah, jadi seperti itu, harus tahu batas dimulainya puasa dan batas selesainya puasa. Puasa selesai jam berapa, Bapak Ibu? Iya, nggak bisa pakai jam juga ya, dengan keadaan alam, yaitu terbenamnya matahari. Cuman masalahnya kan kita tidak tahu kapan terbit fajar, kapan terbenamnya matahari. Artinya kita nggak lihat langsung. Maka enaknya itu para ulama ahli astronomi, ahli falak sudah membuat waktunya. Ya, dibuat apa? Kalender, jadwal imsakiyah, jadwal terbit fajar, tenggelam matahari sudah dibukukan. Dan itu kan karena apa? Jasa-jasa ulama astronomi, ahli falak. Ya, itu Pak, kalau nggak ada mereka, kita tidak dipastikan secara waktu, secara jam. Ketika ingin buka puasa, kita harus nengok matahari dulu ke ujung laut. Woi, gimana di matahari tenggelam belum? Mau mulai puasa harus lihat ke ufuk timur, gimana fajar udah terbit belum? Ribet, susah, sulit, di luar kemampuan manusia. Makanya para ulama ahli falak, ahli astronomi sudah menghitung dan dikonversikan ke jam, waktu, jamnya berapa, menitnya berapa, itu tepat. Maka tinggal cukup kita melihat waktunya saja, jamnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Itu redaksi matan Abi Syuja yang insya Allah Jumat depan akan dijelaskan di dalam Kifayatul Akhyar. Wallahu a'lam bishawab.